Baik teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai GLB dan GLBB. Nah, untuk gerak yang jenisnya GLB, ini tentu teman-teman sudah paham ya. Ini masih sangat basic, udah belajar juga di SMP atau MTS. Jadi tentu gerak lurus beraturan gitu. Ciri-cirinya adalah kecepatan benda tetap ya. Kemudian percepatannya 0. Nah, kecepatan benda tetap ini mengakibatkan perpindahan benda tetap, teman-teman. Ya, tetap setiap detik, ya. Nah, apa maksudnya? Misal kita punya seseorang, dia bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Ini artinya orang tersebut pindah 2 meter tiap 1 sekon. Ya, jadi kalau awalnya dia ada di sini, ya, setelah 1 sekon dia pindah 2 meter, setelah 1 sekon kemudian pindah 2 meter, dan seterusnya. Maka setelah 10 sekon, udah dipastikan dia akan sampai di 20 meter. Maka dari situ, kita bisa merumuskan bahwa jarak yang ditempuh seseorang itu adalah nilai kecepatan dikali nilai waktu. Maka di sini kita akan dapat rumus S V kali T, atau secara matematika bisa saja kita ganti menjadi S per T. Gitu ya. Kemudian untuk GLBB, itu benda bergerak dengan kecepatan yang berubah. Berubahnya teratur. Gitu ya. Kenapa bisa berubah teratur? Karena benda memiliki percepatan yang nilainya tetap. Ya, nah, untuk percepatan yang berubah itu akan kita bahas khusus itu di persamaan gerak nantinya ya. Jadi di bagian persamaan gerak itu akan ada percepatan yang berubah, dan itu tidak dinamakan GLBB lagi karena percepatannya sudah berubah. Nah, kecepatan berubahnya teratur ya. Misalnya kita punya seseorang gini, dia bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Ini artinya kecepatan benda akan bertambah ya 1 meter per second tiap 1 sekon ya. Kenapa begitu? Karena 1 meter per second kuadrat ini artinya 1 meter per second per second ya. Jadi 1 meter per second jadi secondnya kuadrat. Nah, ini maksudnya 1 meter per second tiap 1 second. Jadi kalau ada orang bergerak dengan percepatan 1 meter per second begini, anggap aja awalnya dia diam, kecepatannya masih 0, maka setelah 1 sekon, ya, kecepatan orang ini menjadi 1 meter per second, setelah 1 second kemudian jadi 2 meter per second, setelah 1 second kemudian menjadi 3 meter per second, dan seterusnya. Maka kita bisa katakan bahwa kecepatan akhir orang ini adalah kecepatan awalnya ditambahin nilai percepatan dikali dengan lamanya dia bergerak ya. Jadi ini rumus pertama untuk GLBB. Nah, dari proses penurunan rumus, sebenarnya itu dari proses diferensial ya, diferensial dan integral, proses persamaan gerak, kita akan dapatkan sebenarnya rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kita tidak buktikan ini di sini ya. Kemudian dari grafik atau dari persamaan kita juga bisa mendapatkan rumus S V0 dikali in T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, tentunya di sini bisa diletakkan positif atau negatif ya. Negatif ini maknanya kalau dia perlambatan ya. Nah, insya Allah nanti teman-teman ketika kita bahas analisis grafik atau kita bahas persamaan gerak, kita akan membahas dari mana turunnya rumus ini ya, insya Allah. Tetapi untuk tahap ini, ya, yang paling penting adalah rumus GLBB itu utamanya sebenarnya kita bisa ingat 3 ini. Kenapa kita harus ingat 3-3? Karena masing-masing rumus ini itu ada keistimewaannya. Jadi ketika nanti dalam soal ya kita dikaitkan kita mau ditanyakan kecepatan akhir VT gitu ya. Kalau kita ditanyakan kecepatan akhir VT itu ada di rumus nomor 1 dan di rumus nomor 2 ya. Pakai saja rumus nomor 1 kalau dalam soal diketahui T,
pakai rumus nomor 2 kalau dalam soal diketahui S. Ya, itu kalau ditanya VT, kita punya dua alternatif rumus. Kalau teman-teman ditanyakannya S itu ada di rumus nomor 3 dan rumus nomor 2. Maka teman-teman punya dua alternatif rumus. Kalau teman-teman dalam soal ditanyakan berapa waktunya, maka ada di rumus nomor 1 dan di rumus nomor 3. Jadi, yang ditanyakan itu antara kecepatan, waktu, jarak biasanya. Maka teman-teman bisa menggunakan salah satu dari rumus ini untuk menentukan apa yang ditanya. Ya, jadi kalau kasus rumus GLB dan GLBB itu melibatkan rumus masing-masing ya. Maka yang diharapkan adalah kecakapan kita, pemahaman kita untuk menggunakan rumus.